Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Amalia Maidadi dengan NIM F521220114. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Manajemen Proses Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proses bisnis. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu proses bisnis. Jadi, proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai bagi pelanggan. Memahami sistem proses bisnis merupakan kunci untuk mengelola perusahaan dengan efektif. Proses bisnis dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu proses operasional yang mencakup kegiatan inti perusahaan seperti produksi dan penjualan. Kemudian proses dukungan, yaitu proses yang mendukung operasional seperti manajemen sumber daya manusia dan IT. Dan terakhir yaitu proses inti, yang mencakup kegiatan strategis yang mendefinisikan arah perusahaan. Baik, pertama kita akan menjelaskan proses operasional yang termasuk ke dalam aktivitas utama perusahaan. Di dalamnya terdapat 3 proses lagi. Yang pertama yaitu produksi, yaitu proses pembuatan barang atau jasa yang menjadi produk utama perusahaan. Yang kedua ada proses pengiriman, yaitu aktivitas pengangkutan dan pengiriman produk kepada pelanggan. Yang ketiga, penjualan, yaitu aktivitas promosi, pemasaran, dan penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya kita ke proses yang kedua, yaitu proses dukungan, yang termasuk ke dalam aktivitas pendukung perusahaan. Di dalam proses ini dia juga memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu keuangan, yaitu aktivitas pengelolaan anggaran pembukuan dan manajemen keuangan perusahaan. Yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu aktivitas rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan perusahaan. Yang ketiga ada teknologi informasi, yang di dalamnya ada aktivitas pengelolaan sistem informasi, infrastruktur, dan teknologi perusahaan. Lanjut ke proses inti, yang termasuk ke dalam aktivitas kunci perusahaan. Di dalamnya ada inovasi, yaitu di mana produk atau jasa yang baru dikembangkan untuk menjadi suatu keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian ada layanan pelanggan, yaitu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga atau terakhir yaitu ada manajemen rantai pasokan, yaitu pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga ke pelanggan. Yang keempat ada proses operasional. Contohnya itu pabrik sepatu, di mana di pabrik sepatu proses produksi sepatu mulai dari pemotongan bahan, penjahitan, hingga perakitan komponen. Yang kedua itu ada restoran makanan cepat saji. Prosesnya itu dimulai dari penerimaan pesanan, kemudian memasak, dan pengiriman makanan ke pelanggan. Kemudian contoh yang terakhir yaitu layanan jasa pengiriman. Prosesnya dimulai dari penerimaan paket, kemudian sortasi, lalu pengangkutan, dan terakhir pengiriman kepada penerima. Kemudian contoh proses dukungan, yang pertama ada akuntansi dan keuangan. Aktivitasnya dimulai dari pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan manajemen kas. Contoh keduanya yaitu manajemen sumber daya manusia, di mana aktivitasnya dimulai dari rekrutmen, pelatihan karyawan, dan pengembangan karyawan.
Dan contoh terakhir yaitu teknologi informasi, di mana aktivitasnya dimulai dari pengembangan sistem, pemeliharaan infrastruktur, dan dukungan teknologi. Kemudian terakhir, contoh dari proses inti. Yang pertama ada inovasi produk, di mana perusahaan itu melakukan pengembangan produk atau jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah layanan pelanggan, di mana perusahaan mempelajari bagaimana cara memahami dan merespon serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, contoh terakhir yaitu manajemen rantai pasokan, di mana perusahaan mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga pelanggan. Dan terakhir, kesimpulan pentingnya memahami sistem proses bisnis. Yang pertama, efisiensi operasional. Dengan memahami proses bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki area yang membutuhkan penyempurnaan. Yang kedua, peningkatan kualitas. Pemahaman proses bisnis membantu perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Yang ketiga, daya saing. Pemahaman proses bisnis yang baik dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.